Hai guys, ketemu lagi dengan gua Dwi di channel Wiw181. By the way, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, saya bakalan bahas alur cerita film San Andreas 2015. Jadi tanpa ngoceh sana sini, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang cewek cantik yang sedang mengendarai mobil di 16 mil utara Los Angeles. Ia sangat happy dengan sebuah lagu dangdut Bang Haji. Namun tiba-tiba, sebuah guncangan gempa terjadi yang langsung membuat ia hilang kendali dan terjun ke sebuah jurang. Beruntung ada bebatuan terjal yang berhasil menahan jatuhnya mobil tersebut dan tersangkut di atas ketinggian lereng gunung yang sangat curam. Dan singkat cerita, tim penyelamat datang yang dipimpin oleh Jay Raymond. Lalu salah satu rekannya turun dan memasang sebuah tali untuk menstabilkan mobil tersebut. Tapi dikarenakan itu jurang, dia malah terjepit beserta mobil itu. Dan dengan aksi heroik itu bisa saja heli mereka tertarik masuk ke dalam jurang. Tapi beruntung mereka berhasil menyelamatkannya. Kemudian, scene berpindah ke suatu institut teknologi di California. Seorang ilmuwan yang bernama Profesor Lauren sedang meneliti sebuah gempa yang telah terjadi baru-baru ini. Dan tercatat 5 gempa terbesar di dunia yang menyapu bersih semua tempat. Dan itu akan terus berlanjut sampai dengan sekarang. Lalu seseorang bertanya kepadanya, apakah di California akan terjadi gempa? Ya, harusnya terjadi. Dan di sana sudah telat 100 tahun. Dan bayangkan segimana gedenya ketika gempa itu terjadi. Namun masalahnya gak tahu kapan tuh. It's a matter of when. Lalu scene berpindah. Seseorang yang bernama Kim datang menemui Lauren dan menyatakan kalau ia mendapatkan sebuah sinyal getaran gempa kecil di bendungan Hopper, Nevada. Dan saking senangnya, mereka langsung menuju sebuah bendungan Hopper tersebut. Di sisi lain, si Jay Raymond galau merana karena ia mendapat sebuah surat yang berisi, "Mas, aku kawin lagi ya." Kemudian si Kim yang tengah di dalam lorong bendungan itu sudah 3 kali mendapatkan getaran gempa kecil. Tapi tiba-tiba getaran gempa tersebut meningkat dan terus meningkat hingga 7,1 skala Richter. Lalu gempa pun terjadi dan membuat semua orang panik dan lari seedan-edannya. Beruntung si Kim berhasil keluar dari tempat tersebut. Namun kejadian sial pun harus menimpanya, yang dimana kaki si Kim tertancap oleh sebuah besi. Dan ia pun tewas. Kemudian scene berpindah ke suatu tempat yang dimana si Jay menemui sang istri yang telah menggugat cerai dan bermesra di hadapannya. Yang ternyata istrinya bernama Emma dan selingkuhannya bernama Daniel. Dan juga sang anak yang bernama Black. Kemudian si Jay yang nampak emosi keluar dan menyatakan, "Tenang, aku setuju kok kalau kamu kawin lagi." Kemudian di sore harinya, si Jay dan tim bersiap untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena gempa di bendungan Hopper, Nevada. Lalu scene berpindah ke Black dan Daniel yang sedang berada di dalam pesawat menuju sebuah kota di Francisco. Dan juga sesampainya di sana, Black bertemu dengan si Ben dan si Olin. Ini orangnya. Dan kita kembali ke Lauren yang sedih karena kehilangan si Kim. Ia mendapat kabar lagi bahwa gempa akan terjadi dan lebih besar lagi. Yang dimana gempa tersebut sudah menyebar ke seluruh batas patahan Los Angeles. Dan akan mengangkat semua lempengan San Andreas. Singkat cerita, si Jay yang tengah di dalam heli dikabarkan oleh si Emma kalau di sana terjadi gempa yang sangat dahsyat. Kemudian si Jay menyuruh si Emma untuk membawa orang-orang ke atap gedung yang paling tinggi dan akan menjemputnya. Namun dikarenakan gempa terus berlanjut, membuat semua orang berlarian dan boro-boro mendengarkan si Emma. Di sisi lain, sang anak yang tengah pulang bersama si Daniel dikagetkan dengan guncangan gempa yang membuat mobil mereka terperosok masuk ke basement bawah tanah. Dan mobil mereka tertimpa runtuhan bangunan yang membuat kaki si Black terjepit. Dan entah apa yang ada di pikiran si Daniel,
yang bukannya menyelamatkan si Black tapi malah meninggalkannya. Dan singkat cerita, si Jay datang untuk menjemput sang istri yang dimana itu aksi yang penuh dengan tantangan. Tapi ia lewati semua itu untuk menyelamatkannya tanpa melihat sisi buruknya belakangan ini yang sedikit musingkeun. Setelah itu mereka mendapat sebuah teflon dari sang anak yang terjebak di basement bawah tanah dan harus bergegas menyelamatkannya. Tapi beruntung, si Ben dan Olin, orang yang bertemu si Black, mendengar dari petugas di sana kalau ada seseorang yang terjebak di dalam parkiran. Dan ia langsung bergegas menuju parkiran tersebut. Dan setelah melakukan beberapa aksi yang melelahkan, mereka berhasil membawa si Black ke tempat yang aman. Di sisi lain, Profesor Lauren mendapat kabar lagi bahwa gempa terus meningkat hingga 9,1 skala Richter. Dan ia yang panik sejadi-jadinya mencoba menghubungi seluruh stasiun pemantau dengan bantuan hacker untuk mencegah banyaknya korban jiwa sebelum gempa itu terjadi. Kemudian si Jay dan Emma yang merasa lega karena si Black dalam keadaan aman terkendali, dikejutkan lagi dengan heli yang dinaiki mereka mengalami kerusakan dan harus mendarat darurat alias dadakan. Almost there. Almost. Dan mereka mencuri baju dan mobil. Singkat cerita, Lauren dan tim berhasil mendapat izin siaran langsung untuk pertama kalinya. Dan di sini Bapak Profesor menghimbau kepada semua warga yang berada di wilayah Los Angeles segera keluar dan mencari tempat berlindung karena gempa belum berakhir dan akan terus berlanjut bahkan lebih besar lagi. Semoga Tuhan bersamamu. God be with you. Lalu si Jay dan Emma yang tengah di perjalanan untuk menjemput sang anak mendapat sebuah pesawat yang diberikan bapak polisi yang baik hati setelah terhenti akibat pergeseran tanah patahan San Andreas. San Andreas fault. Kemudian si Black, Ben, dan Olin mereka terhenti di tengah jalan dan harus melawan arah jalur evakuasi dikarenakan gedung yang mereka tuju sudah hangus terbakar. Dan di sini mulai beberapa perdebatan terjadi dan akhirnya cewek yang selalu benar, iya kan Bun? Okay. Di sisi lain, bandara yang dituju si Jay juga sudah hancur lebur dan ia mulai dengan aksi gilanya, yaitu lompat dari pesawat itu dan membiarkan pesawatnya jalan sendiri. Lalu scene berpindah ke Lauren yang telah selesai siaran langsung. Mereka digoyang dengan goyangan yang amat sangat dahsyat. Dan goyangan kali ini adalah goyangan terbesar dalam catatan sejarah. Anjim, goyangan cenah. Si Black, Ben, dan Olin juga mendapat goyangan itu, yang mana membuat kaki si Ben tertusuk sebuah kaca yang membuatnya pincang alias jejengkean sabelah. Di sisi lain, si Jay yang sudah mendapatkan speedboat juga melihat tanda-tanda tsunami akan tiba. Dan seluruh penjuru Los Angeles yang tanpa dikasih kode langsung membuka toa-toa alarm yang menandakan bahaya akan datang. Akan tetapi si Jay yang sudah biasa dengan situasi membahayakan, menegangkan, dan menggilakan terlihat be aja. Kemudian si Black dan Olin mereka bergegas menuju bangunan paling tinggi untuk berlindung sambil memapah si Ben yang kesakitan. Sedangkan si Jay dan Emma mereka harus melawan arus tsunami yang akan menggoyangkan seluruh kota agar ia bisa selamat dan menyelamatkan sang anak. Namun ketika hampir berhasil, tiba-tiba sebuah kapal layar dengan baling-baling yang memutar di atas kepala hampir saja memotong mereka. Tapi untungnya itu hampir, berarti mereka selamat. Akan tetapi, kejadian sial menimpa si Daniel yang mana itu aja meninggalkan calon anak. Dan ia pun tewas. Kemudian scene berpindah ke Black, Ben, dan Olin mereka sampai di gunung yang tinggi. Namun itu belum cukup tinggi untuk menghindari sadisnya hantaman air yang membuat mereka terombang-ambing di sana. Sedangkan si Jay dan Emma mereka sedang mencari keberadaan sang anak yang mana gedung yang mereka tuju sudah lama hancur terbakar. Kemudian mereka yang telah sampai di gedung yang lebih tinggi lagi beristirahat sejenak sambil melihat luka si Ben yang tambah parah. Lalu si Ben yang terpesona dengan keseksoyan si Black diam-diam memajukan si bibir dan beradu cikung di sana. Anjing.
Singkat cerita, si Olin melihat seseorang yang tengah berada di atas speedboat yang ternyata itu ayah dan ibunya si Black. Mereka yang sangat senang langsung memberikan sebuah kode yang ternyata memang benar mereka orang tuanya. Oh my God, it's Blake! Oh my God! Emma! Namun itu tak berlangsung lama. Gedung yang tengah mereka tempati itu ambles yang membuat si Black terpisah dengan si Ben. Dan sang ayah yang khawatir akan putri tercintanya, ia langsung menceburkan diri dan mencari sang anak yang tengah tenggelam di dalam gedung itu. Di sisi lain, si Ben dan Olin merasa kecewa karena tidak bisa menyelamatkan si Black. Tapi si Jay yang tanpa lelah ia mencari sang anak dan akhirnya ia menemukannya dan langsung membawanya ke tempat yang lebih aman. Come on. Breathe, Blake. Breathe, honey. Akan tetapi gedung itu ambles lagi dan membuat semua orang panik sejadi-jadinya. Tapi beruntung si Emma dengan speedboatnya ia langsung meluncur untuk menghancurkan kaca itu dan membawa mereka keluar dari gedung tersebut. Kemudian kesedihan menghantui mereka karena si Black tak kunjung sadar dan mengira bahwa mereka akan kehilangan putrinya untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi si Jay yang tidak ingin kehilangannya terus berusaha dan penuh dengan keyakinan dan berharap ia akan segera sadar dan kembali ke pelukannya. Dan ternyata itu benar, si Black tersadar yang membuat haru semua orang yang ada di sana. Di sisi lain, Lauren beserta tim sangat terharu karena banyaknya nyawa yang terselamatkan karena kerja keras seluruh para ahli lokal beserta dirinya. Dan di sisi lain juga, si Jay, Emma, Black, Olin, dan si Ben mereka berada di tempat pengungsian dan akan segera membangun ulang kota mereka. Cerita pun tamat. Ending yang sangat menggoyangkan. Oh ya, seperti biasa, sedikit tambahan dari gua bahwa gempa yang sesungguhnya adalah ketika si Emma memilih si Daniel brengsek dan meninggalkan si Jay. Gua Dwi cabut undur diri. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Dan jangan lupa di like, komen, di share ke teman-teman kalian. See you next video. Bye bye.